Oke, selamat datang di channel Mas Arkan. Jadi sekarang aku berada di garasinya Putra Remaja. Jadi ini merupakan garasi sekaligus kantor pusatnya. Aku nggak tahu ini kalau orang umum, kalau tidak ada izinnya boleh masuk ke sini atau enggak. Harusnya sih nggak boleh. Karena tadi di depan ada tulisannya selain karyawan dilarang masuk. Cuman aku dibolehin masuk untuk lihat-lihat. Jadi ini kesempatan langka ya, karena ini aku baru pertama kali juga ngelihat. Jadi seperti ini untuk garasi utamanya dari Putra Remaja. Ini tuh tempat maintenance sama tempat cuci. Nah, jadi ini cuci sebelah sini, sebelah situ juga. Jadi tempat cuciannya ada muat beberapa bus. Ya ini udah selesai cuci. Terus kalau perbaikan, maintenance segala macam di sebelah sana. Tuh ya. Dan ini total unitnya Putra Remaja yang bisa masuk ke sini ada 100 unit lebih. Jadi kebayang betapa besarnya garasinya ya. Jadi nggak cuma di sini, tapi di sebelah sana juga ada. Itu kan belokan, itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ada parkiran bus juga. Tuh, jadi memang seluas ini. Nah, yang sudah siap berangkat itu di depan, yang ada atapnya. Gitu teman-teman. Nah, jadi hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga thumbnailnya, aku akan naik bus Putra Remaja yang ini baru membuka rutenya lagi ke Jakarta ya. Jadi ini Putra Remaja khusus ke Jakarta. Kalau Putra Remaja yang kita tahu kan dia dari Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Sumatera. Nah, ini Putra Remaja baru buka rute Jogja-Jakarta lagi. Dulu pernah, cuma sempat off. Baru beberapa bulan ini buka lagi rute Jogja-Jakarta sampai ke Tangerang. Hari ini aku akan mencobanya, gitu teman-teman. Jadi seperti apa perjalanannya, ya simak videonya sampai selesai. Kita sekarang kembali ke depan lagi. Nah, jadi ini untuk bagian depan kantornya dari Putra Remaja, teman-teman. Jadi bangunannya itu besar ya, megah gitu dari pinggir jalan. Jadi ini tuh pinggir jalan Ring Road Barat, teman-teman. Ya sering lewat sini kalau kita dari arah Jombor menuju ke Giwangan. By the way, bus Putra Remaja ini ternyata penjemputan pertamanya itu di Giwangan. Jadi dari garasi dia ke Giwangan dulu, nanti balik lagi ke garasi sini. Jadi nanti kita tuh nyebrang ke sana. Dari sini baru nanti ke Jombor. Jadi rutenya tuh kebalikan dengan bus yang biasa aku naiki kayak Agramas kemarin ya. Itu kan startnya dari Jombor. Jombor baru Giwangan. Nah, kalau ini terbalik. Giwangan dulu baru Jombor. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi mari kita tunggu busnya datang. By the way, kemarin aku pesan tiketnya langsung ke kantornya Putra Remaja yang ada di sini. Itu dapat nomornya dari bannernya yang ada di Instagramnya Putra Remaja. Jadi customer service-nya itu fast response sekali. Langsung bisa closing di WhatsApp, tinggal transfer aja. Bagus banget customer service-nya dari Putra Remaja. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Putra Remaja, pesan tiket bisa dari customer service, bisa juga dari online travel agent, ada juga gitu ya. Oke, jadi kita bisa tunggu di dalam. Di dalam tuh ada ruangan AC, ada tempat reservasi tiket. Ini ada musola di sebelah sini. Nah, ini ada unitnya Putra Remaja juga nih, Putra Remaja Shuttle. Tuh, ini dia yang sampai ke Jepara. Unitnya seperti ini. Nah, ini untuk tiketnya teman-teman. Tiket boarding Putra Remaja. Ada tujuannya dari Jogja Office menuju ke Terminal Pondok Pinang. Ini ada call centernya. Ini nomor yang aku hubungi kemarin ya. Kemudian ini ada deskripsinya. Nomor kursinya 2, namanya Arkan. Naiknya kantor Jogja. Kantor Jogja tuh ini ya maksudnya ya. Kemudian Terminal Pondok Pinang. Nomor busnya eksekutif tulisannya. Harinya hari ini Selasa tanggal 9 Juni. Jam berangkatnya 15.45. Biaya Rp250.000 saja. Jadi tiketnya cukup murah ya teman-teman. Rp250.000 saja. Kemudian ini ada barcode mungkin untuk servis makan nantinya gitu. Gini doang sih tiketnya. Tidak ada covernya atau apa gitu ya. Jadi kita tunggu busnya datang ya. Katanya sudah on the way dari Terminal Giwangan. Ini harusnya sudah jamnya ya. Sekarang jam 15:46 gitu. Jadi nanti habis ini kita nyebrang ke sana. Nanti naiknya dari sana.
Ya teman-teman, jadi inilah bus yang akan mengantarkan aku dari Jogja, lebih tepatnya dari kantornya Putra Remaja di perempatan Demak Ijo menuju ke Jakarta Terminal Pondok Pinang. Jadi busnya seperti ini. Ini di bagian atasnya ada TV-nya yang ini mengeluarkan suara kencang sekali ketika melewati jalan yang kurang baik. Terus ini juga ada bagasi kompartemen di atas ya, seperti biasa ada penomorannya. Bagus, penomorannya jelas sekali. Dan ini kita hanya bertiga saja. Jadi aku bersama dua penumpang lainnya di belakang. Jadi emang ya begitulah teman-teman ya. Namanya bus yang baru saja mulai lagi dan ini hari sepi juga, hari Selasa. Terus di sini juga kita sudah mendapatkan selimut. Ini selimutnya lumayan besar nih ya. Ada tulisannya Putra Remaja. Kemudian mendapatkan bantal juga. Bantalnya berwarna biru, ada tulisan dan logonya Putra Remaja juga. Jadi ini color coordinate-nya bagus sekali sampai ke bungkusan snacknya. Nah ini bungkusan snacknya berwarna putih biru, ada tulisannya Putra Remaja Jogja Tangerang. Jadi ya nanti kita unboxing ya isi dari bungkusan snacknya. Nah, jadi ini di sebelah kiri ini adalah Terminal Jombor. Jadi kalau mau ke Terminal Jombor kita ambil jalan yang kiri, tapi karena tidak ada penumpang dari Terminal Jombor, jadi kita langsung ke arah Klaten, teman-teman. Jadi nggak ada penumpang lagi nih, bener-bener bertiga aja. Semoga nanti di perjalanan ada penumpang dadakan gitu ya, yang baru pesen tiket, biar nggak bertiga banget ini. By the way, ini baru pertama kalinya aku lewat underpass Jombor ini. Jadi keinget sama di Pondok Indah ya. Bukan Pondok Indah nih, Gandaria City tuh. Mirip banget underpassnya kayak gitu. Nah, jadi keluar-keluar seperti ini. Langsung ini jalan Ring Road Utara ya, kalau nggak salah ya. Yuk, aku ajak ke belakang. Jadi ini total kursinya ada 30 kursi ya teman-teman. Terus ini ada pegangan, ada charger di bagian atas ya, colokan seperti di rumah. Kemudian di paling belakang ini ada toiletnya. Di depannya ini pintunya dikasih wallpaper Doraemon, lucu sekali ya. Jadi untuk membukanya kita putar ke kanan seperti ini. Dan ini dia toiletnya. Kecil ya toiletnya ya. Terus dia ada penutup kacanya di stiker full hitam. Ini penampungan airnya seperti ini. Jadi kalau di bagian tengah ini cabinnya cukup senyap ya teman-teman. Tapi kalau di depan itu lumayan banget mengeluarkan suaranya, terutama dari TV. Nah ini aku coba duduk di bagian belakang ya. Jadi seperti ini untuk tempat duduknya. Jaraknya antar kursi ini lega sekali sih. Ya karena dia hanya 30 kursi aja totalnya ya tuh. Dengan tinggi 175 cm bisa selonjoran seperti ini. Jadi memang ini jarak antar kursi atau legroomnya ini lega sekali. Dan juga disediakan beberapa tempat sampah ya. Ini tempat sampah juga berwarna biru, cakep banget. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Karena sudah disediakan tempat sampah di tiap 3 baris. Mari sekarang kita buka bungkusan snacknya. Jadi ini berwarna putih biru. Ada gambar vektornya dari Putra Remaja. Yang pertama ini ada air mineral Sanqua. Ini juga botolnya berwarna biru ya. Bagus banget. Kemudian ada roti teman-teman. Rotinya juga warnanya biru. Ini benar-benar niat sih untuk penggabungan warnanya ya. Jadi hanya dapat 2 ini aja di bungkusannya ya. Tuh, tapi lumayan lah ya, dengan harga 250.000 kita sudah mendapatkan snack seperti ini. Widih, bertemu dengan bus barunya Sinar Jaya yang waktu itu pernah kita review di karoseri New Armada ya. Pingin banget coba unit ini, tapi sayangnya unit ini rollingan ya, jadi tidak paten di rutenya. Jam 5:15 kita memasuki Terminal Insinyur Soekarno Klaten ya. Jadi ini termasuk cepat sekali sih teman-teman, karena kita tidak ada pemberhentian di Jombor. Terus juga tadi macetnya ternyata tidak terlalu yang macet banget kayak kemarin pas aku naik Agramas, itu kan macetnya parah banget ya. Tadi itu macetnya biasa aja, jadinya sampai sini tuh cepat sekali. Padahal jadwal bus Putra Remaja ini berangkatnya dari Terminal Klaten itu masih jam 6 sore. Jadi tadi kata driver sama krunya,
Di sini kita berhenti kurang lebih 15 menitan lah, walaupun tidak ada penumpang yang naik dari sini. Nah, ini dia teman-teman, suasana di Terminal Klaten jam 5 sore lewat ya. Ini cukup ramai. Ini banyak sekali penumpangnya Brave. Itu Brave yang ke Bogor tuh yang rame. Sama ini penumpangnya Sinar Jaya yang rame ya. Wah, pengen banget naik ini nih. Tapi ya seperti tadi aku bilang teman-teman, bus ini dia rollingan. Kadang ke Sumatera, sekarang di Jogja, kadang ke Serang. Jadi nggak nentu ini rutenya. Jadi agak susah untuk naik bus ini Sinar Jaya dengan nomor 13 RC. Mumpung lagi berhenti teman-teman, kita membahas bus ini ya di bagian eksteriornya. Jadi ini adalah bus Putra Remaja yang aku tumpangi dari Jogja menuju ke Jakarta. Ini basically adalah body Jetbus 2 ya teman-teman. Kemudian di rebody di bagian depan dan juga belakangnya. Tapi ini bagus sih karena dia kayaknya di repaint juga. Jadi catnya masih bagus sekali. Lihat, ini bannya ban baru dong. Aduh, satisfying banget ya ngelihat ban baru kayak gini. Tuh, kinclong sekali bannya. Terus ini seperti biasa khasnya Putra Remaja, ada gambar burung belibis di sebelah sini. Dan ini Sinar Jaya diberangkatkan menuju ke mana aku juga nggak tahu, ini nggak sempat nanya tadi ya. Tuh, bagus banget ya. Aduh, pengen banget kapan-kapan naik ini. Cuman ya itu harus ditanya dulu kemana rutenya. Nah lanjut. Jadi ini bagian belakangnya teman-teman. By the way untuk sasisnya menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526. Ini harusnya ya karena belum air suspension. Jadi ya kedengaran suara kriat-kriatnya tapi tipis-tipis aja sih. Berarti ini perawatan suspensinya bagus sekali. Overall di bagian eksteriornya masih oke sekali. Seperti biasa di Terminal Klaten, ini bus yang masuk dan mau berangkat ya menuju ke barat itu diperiksa kelengkapan surat-suratnya ya. Jadi kayak dokumen perjalanan, kemudian kayak KIR dan kawan-kawannya. Lihat, kalau ini yang di sebelah sini jalurnya itu jalur kedatangan. Nah, ini ada bus Budiman dari Tasik menuju ke Solo, tapi dia masuk Klaten ya. Di belakangnya ada bus Rosalia Indah. Itu menuju ke Klaten juga. Oh, penumpangnya banyak sekali ya. Itu belakangnya lagi ada Sugeng Rahayu. Ini menuju ke Jogja dari Surabaya. Setelah selesai dilakukan pengecekan sama petugasnya tadi ya, kita melanjutkan perjalanan kembali. Seperti yang tadi sudah aku bilang, dari Terminal Klaten ini tidak ada penumpang yang naik. Barusan aku tanya lagi ke drivernya, ternyata ada tambahan satu penumpang dari Terminal Bawen. Jadi kita dari sini tidak ada pemberhentian lagi, langsung ke Terminal Bawen. Ya, sekarang jam 7 malam. Ini kita sekarang berada di Terminal Bawen. Ini terminal yang cukup banyak cerita aku di sini. Jadi untuk bus Putra Remaja itu masuk juga ya ke Terminal Bawen. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Bawen, silakan bisa langsung pesan lewat agen yang ada di sini atau lewat online travel agent seperti Traveloka, itu bisa juga. Tapi lebih amannya sih lewat agen aja ya yang ada di sini. Silakan dicari agennya atau menghubungi nomor yang ada di sini untuk reservasi tiket bus Putra Remaja dari Bawen. Jadi Terminal Bawen ketika malam, sekarang jam 7 malam seperti ini. Sepi sekali Terminal Bawen ya, hanya ada satu bus Trans Jateng, bus Putra Remaja. Ini penumpangnya sudah naik ternyata. Oke, oh ini mbak agennya kayaknya nih. Nah, nganterin penumpangnya ke bus. Oke, yuk kita naik. Melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Bawen. Setelah ini kita langsung menuju ke rumah makannya. Itu ada di daerah Kendal, Sari Rasa itu ya, rumah makan Sari Rasa. Di sana tuh pemberhentiannya bus
Harapan Jaya, ada Nusantara, dan lain-lain. Nanti kita lihat lah ya. Jadi aku sampai lupa ya terakhir kali kapan ke rumah makan Sari Rasa. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke rumah makan Sari Rasa ini, memang dia posisi rumah makannya agak jauh ya dibandingkan dengan rumah makan bus-bus lainnya seperti Agramas, terus juga rumah makan Raos Eco, terus juga rumah makan apa namanya? Yang rumah makannya Raya, Sugeng Rahayu itu kan nggak terlalu jauh ya. Kalau rumah makan Sari Rasa ini sekitar 10 menitan lah dari gerbang tol tadi. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 9 malam. Kita tiba di rumah makan Sari Rasa. Ini di Jalan Raya Semarang, Jakarta, kilometer 423. Jadi ini aku sudah di bus Putra Remaja kurang lebih 4 jam lah ya. Bagaimana rasanya? Sebelum kita servis makan, kita bahas dulu ya busnya seperti apa. Jadi menurutku ya, bus Putra Remaja yang saat ini aku naiki dengan nomor PR202 itu di bagian interiornya sudah lumayan banyak sekali mengeluarkan suara, tapi ya wajar aja sih karena busnya bukan bus yang muda, bukan bus yang baru. Tapi itu pertanyaannya, Putra Remaja ini kan untuk rute Jogja Jakartanya ini kan baru buka lagi 3 bulan ke belakang ya, kemarin sebelum Lebaran. Nah kalau menurutku, kalau boleh kasih saran ini ya, Jogja Jakarta ini kan pilihan busnya udah sangat banyak dengan berbagai kelas, dengan berbagai fasilitas. Nah Putra Remaja Jakarta ini kan baru aja buka lagi pelayanannya mulai dari kemarin sebelum Lebaran ya, baru sekitar 3 bulan ke belakang. Menurutku sih baiknya memakai armada yang nggak perlu baru, tapi kondisinya masih sangat bagus, sangat kerawat, dengan fasilitas yang beda dengan bus lainnya yang sudah existing. Kayak apalah gitu bedanya gitu kan. Jadi mungkin itu bisa menjadi daya tarik untuk penumpangnya sih. Tapi kalau untuk sekarang dengan harga 200 sekian yang kita bayarkan, tapi kita, ini menurutku ya, ini takutnya aku ntar dihujat lagi nih. Ini menurutku yang aku rasakan ya, ini belum mendapatkan, kayaknya alasan ini yang membuat aku harus naik bus Putra Remaja. Nah itu belum dapat tuh. Mungkin bisa dipikirkan apa alasannya yang oke, aku harus naik bus Putra Remaja karena ada ini. Nah itu tuh yang harus dipikirkan oleh Putra Remaja. Tapi overall sih ya bagus sih, normal-normal saja, sesuai dari harga yang kita bayar dengan apa yang kita dapat sejauh ini gitu. Cuman PR-nya sih kalau menurutku di armadanya, terutama di bagian interiornya yang sudah lumayan banyak mengeluarkan suara bahkan di jalanan yang tidak rusak sekalipun. Itu sih.
Karena armadanya Putra Remaja ini yang ke Sumatera bagus-bagus sekali. Ini contohnya yang ada di depanku sekarang. Ya, ini armadanya dari Putra Remaja yang sangat-sangat bagus dan baru. Yang ini ke Sumatera, dari Kediri ke Jambi. Tuh ya, bisa dilihat perbedaannya. Ini armada yang ke Sumatera, ini armada yang ke Jakarta. Lampunya aja udah nggak lengkap tuh. Bandingkanlah dengan yang ke Sumatera, ya kan? Jadi ya cobalah Putra Remaja pakai bus ini untuk ke Jakarta, dibikin 2 kelas mungkin, ada yang super eksekutif di bagian depan, ada yang eksekutif di bagian belakang seperti SS Transport. Jadi mungkin itu bisa menjadi daya tarik ke penumpang. Dan seperti yang tadi aku bilang, jadi kayak apa alasannya untuk naik bus ini? Nah, itu yang harus dicari tuh. Kalau itu sudah dapat, aku yakin Putra Remaja Jakarta cepat berkembang ya. Oke? Ya, sekarang kita makan dulu. Masuknya dari sini. Jadi jangan lupa tiketnya dibawa ya. Karena di tiketnya ada barcode yang tadi. Yang mungkin akan di-scan oleh petugasnya di dalam. Nih, barcode-nya. Wih, ini udah masuk. Medali emas. Wih, ini Malang ke Cirebon. Penumpangnya banyak loh. Parkirnya di sini semua ya. By the way, Putra Remaja juga ada kantor perwakilan di sini. Kantor perwakilan atau agen ya. Ada juga di depan bus tuh. Oke, mari kita makan. Nih, selamat datang di Rumah Makan Sari Rasa. Ini ada mic-nya. Nah, ini untuk manggil-manggil ya. Ini mic-nya nih. Kita makannya di sini. Tuh, servis makan Putra Remaja, Tunggal Dara, Eka, Harapan Jaya, Nusantara, medali emas. Nah, ini untuk makanannya. Jadi kita bisa ambil semua. Di sini tuh ada 2 sayur. Ini termasuknya sayur sama 1 lauk. Jadi sudah ambil untuk servis makannya, dan ini untuk tempat atau ruangan makan kita itu bercampur dengan penumpang yang lain. Tapi ini bagus sekali ya. Ruang makannya dia ber-AC, kemudian bersih. Tuh, mejanya bersih, kursinya juga bersih. Kemudian di sini ada wastafelnya yang ada sabunnya. Bagus ruangannya. Dan mendapat minum juga ya. Dapat teh manis sama dapat kerupuk. Oke, jadi sudah selesai makan dan aku barusan dari Indomart. Jadi di sebelahnya Rumah Makan Sari Rasa itu ada Indomart ya. Enggak di sebelah persis sih, sekitar 50 meter lah. Beli jajan, sekalian beliin cemilan buat driver krunya. Dan sekarang terdapat 5 bus. Ini ya, ada 3 bus Putra Remaja masih sama, dan ada 2 bus medali emas. Ini sepertinya sudah mau diberangkatkan. Bentar lagi yang 2 ini, yang menuju ke Sumatera. Nah, ini ketika di rumah makan, pintunya ditutup ya. Jadi sebelum ada driver dan kru, itu penumpang belum bisa masuk ke dalam. Tuh, 2 penumpang lainnya sedang menunggu driver krunya datang. Dan belum ada bus lainnya yang masuk. Jadi saat ini terdapat 5 bus ini aja. Yang lainnya udah pada berangkat tadi. Ada bus Nusantara yang masuk, guys. Oh, dia parkirnya ke belakang ya. Itu dari mana ke mana ya? Oh, enggak, dia ke sini. Kirain mau ke belakang dia. Wah, ini bagus sekali. Ini dari mana ya? Oh, dia ke Bandung. Kudus Bandung. Menarik banget nih untuk dicoba ya. Bagus banget. Kita mendekat nih. Soalnya dia kaca atasnya itu nggak gelap. Jadi view ke depannya tuh luas.
Oh, ini kodenya NS99 Bandung Kudus KDS. Ini memakai sasis Scania K124 harusnya. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Lihat bagian depannya. Lampunya serem banget ya. Wah, ini harus dijadwalkan sih naik ini. Bandung Kudus. Keduanya dipersilahkan kembali menempati tempat duduknya semula. Mohon diperhatikan kepada penumpang bis pedaliman yang pertama yang diberangkatkan dari Cirebon dengan tujuan Kediri, Blitar, Malang akan segera diberangkatkan. Mohon diperhatikan akan melanjutkan perjalanan. Jam 9 lebih teman-teman. Jadi kita berhenti di sini kurang lebih hampir 1 jam ya. Cukup lama karena memang harusnya kita ini jam segini baru masuk nih. Karena kita terlalu cepet tadi ya. Jadinya di rumah makannya jadi lumayan lama menunggu jam keberangkatannya gitu teman-teman. Setelah ini harusnya sudah tidak ada pemberhentian lagi. Nanti penumpang pertama yang turun itu di Cikopo. Itu penumpang pertama yang turun yang berdua tadi ya. Yang ibu sama anak itu turun di Cikopo. Setelah itu aku turun di Pondok Pinang. Kemudian penumpang terakhir yang tadi naik dari Bawen, dia turunnya di Tangerang. Jadi dia paling terakhir. Udah. Jadi penumpangnya hanya itu aja teman-teman. Makanya aku hafal turunnya di mana aja. Ya, kurang lebih 15 menitan kita dari rumah makan Sari Rasa. Ini agak macet ya karena di sini lampu merah yang lumayan panjang antriannya. Ini kalau lurus itu ke rumah makan bus lainnya seperti Raus Eco, Kendil Mas, dan kawan-kawannya. Ini kita belok kiri, masuk di gerbang tol Wuleri lagi. Biasanya kalau kita yang rumah makan yang lurus tadi, kayak Raus Eco, Kendil Mas, itu kan kita masuk gerbang tolnya KIT Batang ya, kawasan industri terpadu Batang. Nah ini sekarang kita masuknya di gerbang tol Wuleri karena memang lebih dekat dari sini masuknya.
Alhamdulillah teman-teman, tepat 12 jam perjalanan dari Demak Ijo, Jogja, garasinya bus Putra Remaja. Ini aku tiba di Terminal Pondok Pinang dan busnya melanjutkan perjalanan ke Terminal Poris sampai ke Rajek gitu ya, Tangerang teman-teman. Dan ya seperti biasa ya, kalau tiba di Terminal Pondok Pinang, aku jalan kaki ini. Karena biasanya kan turunnya di Point Square situ ya, tapi ini turunnya di gerbang tol Pondok Pinang situ. Jadinya aku jalan kaki lumayan jauh, melewati terminal Pondok Pinang lagi, melewati kantornya dari Kramat Jati. Ini baru sampai. Ini bus Kramat Jati yang pernah aku tumpangi ke Palembang waktu itu ya. Dia baru tiba tuh. Kemudian juga di terminal Pondok Pinang jam segini kita akan melihat banyak bus lainnya yang baru tiba juga. Ini ada 27 Trans, tuh dia menurunkan penumpang di Pondok Pinang. Kemudian ada Gunung Harta Transport Solution, ini dengan nomor 102, di belakangnya diikuti dengan Juragan 99 Trans dengan nickname Kobocan. Ini ada bus pariwisata juga, baru sampai. Kemudian ada bus double decker Epastar, ini dari Palembang, baru sampai juga. Diikuti lagi dengan bus Juragan 99 Trans. Loh, ini Kobocan baik lagi ya? Oh, yang tadi Shinchan berarti. Ini Kobocan baru sampai. Jadi gitu aja teman-teman video kita kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.